Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang masih di luar, disilakan memasuki gedung gereja karena ibadah segera dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palma, yaitu saat Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai sebagai simbol Dia datang membawa damai. Orang-orang menyebutnya dengan membentangkan pakaian dan gaun palma dilalui Yesus. Kita hadir di sini dalam kesehatian untuk mengenang dan menghayati penghiburan dan kasih yang Yesus berikan melalui pengorbanannya dalam tuntunan tema dalam Kristus ada penghiburan dan kasih. Kita bangkit berdiri dan kita melakukan segala kemuliaan bagi penembus dan kalimat-kalimat selanjutnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
terang. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela, dan aku menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Kita lakukan Pak Pudian Toraya 31 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kantor dia kasih besar-besar suaranya. Saudara-saudara, dengan dalam perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup oleh Dia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segalanya kita lakukan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita tunduk dalam pengakuan dosa pada saat ini. Tuhan menginginkan kehidupan persekutuan kita dibangun untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kehidupan bersama yang tiap orang di dalamnya menikmati ada kasih dan perlindungan. Tapi kita sungguh sadar seringkali kita mengalami kesulitan hidup bersama dengan yang lain karena kesombongan dan lebih mementingkan diri sendiri yang mengancam keutuhan jemaat. Oleh karena itu, marilah dalam kerendahan kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berkurang dan dosa, ampunilah kami.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan mereka anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dan kita diingatkan dari firman Tuhan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang agung bagi Allah. Sambil kita menjalankan persembahan, kita melakukan melengkapi Jemaat 147 ayat 1 sampai ayat 3. Kembali ke ayat yang pertama.
Mari kita berdoa. Maafkan juga saat ini Bapak kami akan sebut dan padamu. Oleh karena kami merasakan begitu besar kasih dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menentukan melalui tugas karena kami dan pekerjaan itu kami telah mulai berkatmu dan berkat itu yang kami persembahkan pada saat ini baik dari budi bersama seluruh keluarga dan semangatnya. Berikan kemenangan persembahan Bapa untuk dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan kerjaan dan berkat-Mu yang masih pada kami, ajar kami untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab. Dan berdoa, amin. Berbahagia ya ibu Yesus abadi di punyaku kita lakukan. Akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mengucapkan kekuatan di dalam doa pada Allah kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan pada saat ini. Sungguh kasih Tuhan tak pernah berhenti dalam perjalanan hidup kami, lebih khusus saat ini. Kau memberikan waktu bagi kami untuk dapat bersekutu sebagai persekutuan untuk Kristus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan membaca sabda kebenaran, merenungkannya dan mendengarnya. Memohon kasih karunia Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami dapat lebih dalam memahami dan mewujudkannya dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau memberkati persekutuan ini, Engkau memberkati kami semua, sehingga persekutuan ini dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menikmati persekutuan ini sebagai persekutuan untuk Kristus. Allah Bapa di dalam surga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 50
4-9a. Firman Tuhan berbunyi, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi pemukul kepada orang-orang yang memukul aku, dan diriku kepada orang-orang yang mencabut-cabutku. Aku tidak membunyikan mukaku. Ketika aku dinodai dan dinodai, tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat menunda. Sebab itu aku menumbuhkan hatiku seperti ketumbuhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan dapat mampu. Dia yang menyatakan aku benar kepada aku, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Iya, sedang dewan kesimpulan untuk bacaan kita yang kedua dari kitab Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu satu sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai nilai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kristus dari Matius 26 ayat 14 sampai dengan 29. Injil Kristus menurut Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 29. Firman Tuhan berbunyi, Yudas mengkhianati Yesus.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserang. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Amin. Firman Tuhan oleh semua. Shalom. Saudara-saudara, kita akan memasuki Paskah ke depan, dan di dalam minggu ke depan ini akan ada kegiatan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, lalu Paskah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam Kristus ada penghiburan kasih. Lan Kristus nanai Pak Pakatana Pak Kaboro.
Itu tema kita di Prapaskah yang ke-6 pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lah patut tanah kita, saya akan bertanya kepada kita, orang komirakah tak siapa menemukan kira-kira ke Yesus itu. Misalnya lantai ruangan susina sang lindo, kira-kira menemukan pemahaman itu ke susina sang yang lindo, susina sang lindo. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak saling kenal. Apa Pak? Mangga bisa. Apa kira-kira yang membuat apa dampak ketika semua orang di dunia ini sama? Atau kita mau nanti kasih tidak kemajuan tidak ada mau menjadi. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau, ya. Kacau lah. Kacau kalau semuanya sama atau benda pemain toko di tujuan. Nah, tapi yang manusia kita lihat itu padahal kan dia. Jadi sungguh memberikan suatu permasalahan yang tak akan pernah selesai di sama nasa lindo. Bisa bangun lagi pakai bersama nasa lindo dan bisa di sekolah muanya nasa atau bayinya nasa. Lalu bagian aku dipilih. Sehingga saudara-saudara, perbedaan adalah sebuah realitas yang harus kita pahami dan harus dimengerti bahwa sungguh luar biasa kekayaan yang diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi perbedaan adalah sebuah anugerah dan sebuah kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi sungguh membingungkan dan kacaunya situasi yang terjadi kalau semua sama. Dan gimana lalu gereja, do bisa apa-apa sama tahu pasti pusing sama bantah dan nggak kalau dan nggak mari ditelak. Nah, dalam kehidupan dalam persekutuan kita adalah persekutuan tubuh Kristus. Kita adalah persekutuan tubuh Kristus. Nah, dalam kehidupan yang demikian, dalam persekutuan itu mesti dan selalu ada yang namanya perbedaan dalam kehidupan persekutuan itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tema kita ini lahir dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat pertama dari bacaan kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Penghiburan kasih. Jadi persekutuan ini memang berbeda dalam perjalanan. Tetapi perbedaan itu mesti dipahami dan dimengerti bahwa perbedaan yang ada adalah sebuah kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita supaya persekutuan itu berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Dan perbedaan yang ada mengajarkan kepada kita sebagai orang yang hidup di dalam sebuah persekutuan untuk memahami satu dengan yang lain dalam sepanjang perjalanan persekutuan itu. Karena kalau sama dan kita tidak akan pernah memahami orang lain dalam kehidupan persekutuan itu.
Karena perbedaan itulah kita diajarkan untuk memahami orang lain, apa kebutuhannya, apa kepentingannya, apa keinginannya, sehingga kita dapat berjalan dengan baik dalam sebuah persekutuan di tengah-tengah kehidupan. Ya, orang-orang yang aktif dalam organisasi pasti memahami tentang konteks atau konsep dalam sebuah organisasi, dan pasti berdebat dan pasti persoalan paham bisa berbeda, dan itu adalah sebuah dinamika dalam sebuah organisasi. Kadang-kadang organisasi berjalan tanpa ada perdebatan yang terjadi. Yang saya mengatakan bahwa perdebatan atau tidak samanya pemahaman itu jangan dijadikan alat untuk memecah, tetapi dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk memberikan pertumbuhan dalam sebuah jemaat atau dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah organisasi. Karena kalau dia hanya berjalan adem-adem saja, ada sesuatu penyakit yang ada di dalamnya sekarang. Ada sesuatu yang tidak baik sementara berjalan demikian. Jadi ketika ada tidak saling memahami, tidak satu paham dalam sebuah organisasi, saya kira itu mari kita melihatnya, lalu kita merembukkannya, lalu mengambil kata keputusan bersama. Nah, saudara-saudara, sebagai persekutuan tubuh Kristus, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk melihat apa yang terjadi di Filipi dalam bacaan kita pada saat ini, bahwa persekutuan tubuh Kristus adalah persekutuan yang selalu mengedepankan bagaimana orang itu lebih penting daripada saya. Itu yang dalam bacaan kita bisa melihatnya di dalam Filipi, bacaan kita. Ia mengajarkan kepada kita bahwa dalam persekutuan kita senantiasa mementingkan kepentingan orang. Jangan sampai kepentingan kita yang harus diutamakan. Yang betul dan biasa membuat kita tahu. Oh, apa dia tahu sudah harus diterima. Bukan ini usul itu Yesus itu. Dan dunia usul harus diterima. Tidak mungkin, harus dipertimbangkan, harus dibicarakan bagaimana, apa dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita diajarkan dan diingatkan, diberikan nasihat hari ini sebagai persekutuan tubuh Kristus, persekutuan yang lahir dari tubuh Kristus, adalah persekutuan yang mampu memberikan jawab kepada setiap anggotanya, mampu memberikan kedamaian di dalam kehidupan setiap umat. Saudara-saudara, dalam minggu Prapaskah ini adalah minggu di mana Yesus sementara berjalan menuju Yerusalem, yang bertona Palmaru. Tadi sudah jelas dan ditulis. Jadi Yesus masuk dengan keledai, lalu orang-orang mengambil palem dan menghamparkan di bawah tanah, lalu ada batu dan kain dan sebagainya. Orang-orang berteriak hosana Raja Daud. Jadi kehadiran Yesus di Yerusalem memperlihatkan sebuah kehidupan bahwa Yesus datang membawa damai. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, perlu penjelasan sedikit, mungkin ada pemahaman dari kita bahwa kenapa ketika seperti gereja yang lain, gereja Katolik, sudah mengikuti ini dan itu. Sebenarnya ini bukan tradisi hanya satu gereja, tapi ini tradisi gereja pada mula-mula. Yang memegang kuat adalah gereja Katolik. Nah,
kita melihat hal itu sebagai bagian dari ungkapan pernyataan pengakuan kita atas simbol-simbol ini. Jadi hari ini adalah mestinya ya kalau di gereja Katolik itu orang-orang membawa malam lalu diberkati. Setelah itu mereka bawa kembali dan taruh di rumah. Jadi saudara-saudara sedikit penjelasan tentang itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi persekutuan kita adalah persekutuan tubuh Kristus. Dengan demikian persekutuan ini harus berdasarkan dengan kehendak Kristus di dalam kehidupan. Dalam bacaan kita diperlihatkan bagaimana Yesus menyampaikan kepada kita lewat Rasul Paulus bahwa ia mengosongkan diri. Saudara-saudara, ungkapan mengosongkan dirinya dalam bacaan kita menjadi sebuah perenungan yang mendalam kepada kita. Bahwa mengosongkan diri berarti ia tidak lagi memakai atribut. Nol, pokoknya tidak ada sama sekali. Ia menjadi manusia, padahal dia adalah Allah. Jadi ia mengosongkan dirinya, apa yang mau dikatakannya bahwa ia tidak mempergunakan kekuatan dan kekuasaan. Ia mengosongkan diri hanya untuk kepentingan Bapak Ibu dan saya. Hanya untuk sebuah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sehingga Allah di dalam Yesus Kristus harus mengorbankan tahtanya dan kemuliaan hanya untuk itu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ungkapan mengosongkan diri menjadi sebuah perenungan yang mendalam kepada kita bahwa ternyata Allah mengorbankan dirinya hanya untuk sebuah kehidupan kepada saya. Kemarin saya katakan di ibadah malam, Allah di dalam Yesus Kristus tidak hanya menebus kita, tetapi setelah Ia menebus kita, Ia juga menebuskan kita. Jadi sungguh luar biasa kasih yang diperlihatkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu persekutuan yang terjadi mesti memahami yang demikian, bahwa persekutuan ini harus mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri dalam sebuah persekutuan. Tetapi bagaimana supaya kehadiran persekutuan itu betul-betul terasa dan dinikmati oleh orang yang sungguh membutuhkan pertolongan dan naungan dari persekutuan tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yesus mengosongkan dirinya. Ia mengosongkan dirinya. Ia mau menyatakan sebuah tindakan di dalam kehidupan ini, bahwa inilah tindakan kasih Allah yang sungguh yang memberikan penghiburan kepada umat. Dalam bacaan kita di Mazmur, bagaimana sang pemazmur mengalami luar biasa tekanan dan pergumulan yang amat sangat. Tetapi ia menyatakan, aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa hanya di dalam Dia ia mendapatkan kekuatan. Apapun yang terjadi, sekalipun berat kehidupannya, ia akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Allah dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi persekutuan yang dibangun mestinya persekutuan yang berdasarkan tentang apa yang diteladankan oleh Kristus. Tidak ada kesombongan, tidak ada egois, tidak ada mementingkan diri sendiri, tetapi semuanya didasarkan dengan kasih. Pak Kaboro sudah berjuang. Dengan demikian apa yang kita lakukan, kita tidak melihatnya lagi dalam sebuah bahwa saya mau melakukan sesuatu untuk dia karena saya, karena ada sesuatu yang saya tahu. Sehingga
menjadi perenungan kepada kita hari ini, khususnya kita di jemaat Terang Temaram. Apakah kumpulkan atau kasih bulungan dengan kumpul pak kalora makan apa yang buat lagi sukaristu lamen dari pak larangan lalu kita ulingkan nih siatu lantai persekutuan atau lantai kasih bulungan. Apakah betul sudah memberikan makna yang terdalam dan hadir kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya dan dalam saat yang membutuhkan berbagai hal? Tak syarat ada dua, dapat siapa yang itu dan sebagainya. Atau kita memikirkan tentang untung dan rugi, apa untungnya, apa ruginya. Lalu pertanyaannya, persekutuan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih. Jadi dalam persekutuan tubuh Kristus, persekutuan di dalam Kristus tidak ada lagi hal-hal yang membuat orang-orang di dalam kehidupan itu mementingkan dirinya, hawa nafsunya, mau supaya dia yang didengar, mau supaya dia tidak benar dalam diri ini, dalam persekutuan. Tetapi semuanya dibicarakan dalam sebuah kebersamaan dan didasari dengan kasih. Ini yang terjadi dalam Injil Matius, memperlihatkan bagaimana kekuatan yang diperlihatkan dengan keegoisan, hawa nafsu, lalu terjadi pengkhianatan dalam sebuah persekutuan. Yudas menjual Yesus hanya 30 keping perak. Dan akhirnya Yesus pun menyampaikan itu. Yesus tahu ketika ia mencelupkan air yang pindah, di situ sebenarnya sudah terjawab bahwa dia. Tetapi Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa jangan sampai kita menjalani kehidupan ini karena ada paham bahwa Tuhan tidak tahu. Tetapi di sini kita diperlihatkan bahwa sekalipun apapun yang ada dalam pikiran, Tuhan mengenal dan mengetahui. Oleh karena itu, jangan sampai dalam pikiran kita mengatakan kasihan orang uang dan sebagainya. Kasihan orang dana uang dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan, dalam sebuah persekutuan yang dari Kristus, adalah persekutuan yang terus memberikan berkat bagi sesamanya. Persekutuan yang mampu menghadirkan kedamaian kepada sesamanya di tengah-tengah kehidupan ini bagi anggotanya atau orang-orang yang hidup di dalam persekutuan ini. Dan persekutuan itu tidak akan pernah hidup di dalam sebuah perpecahan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita Sentike dan Eudikia ya, Eudia itu diperlihatkan dalam bacaan kita ada pertikaian yang terjadi. Mereka bertikai dalam hal talenta yang mereka miliki, bahwa aku di kota, aku san kuda, aku san kebenaran dan sebagainya. Ini dua perempuan yang bertikai. Itu hasil dari sebuah memahami tentang bahwa ternyata persekutuan ini mestinya persekutuan yang didasari dalam kasih. Persekutuan yang hidup di dalam sebuah kebersamaan yang berdasarkan kasih, yang melihat orang lain itu lebih penting dalam kehidupan, melihat orang itu penting dalam kehidupan, bahwa yang kita tahu yang kita kalau bisa lenang kara di perkara. Kalau tidak ada orang ini, tidak mungkin kita bisa berjalan dalam sebuah persekutuan. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan,
Kita diingatkan dan disehatkan pada saat ini dan menjadi sebuah perenungan kepada kita tentang persekutuan yang sudah terjalin selama, yang sudah tercipta di tengah-tengah kehidupan. Apakah persekutuan ini sungguh telah menjadi persekutuan dalam tubuh Kristus? Lalu kalau itu adalah persekutuan tubuh Kristus, lalu bagaimana responnya di dalam kehidupan? Apakah ia telah menyatakan sebuah tindakan yang telah diperlihatkan dan diteladankan oleh Kristus di dalam kehidupan? Ia merendahkan hatinya, ia tidak mau menjalani dan melihat umatnya berada dalam kehidupan yang binasa, sehingga jalan satu-satunya ia harus disalibkan, ia harus mati tidak wajar, ia harus menanggung celah dan celah, ia harus menanggalkan semuanya untuk sebuah kehidupan bagi umat. Oleh karena itu dalam masa ini, dalam masa prapaskah ini kita akan merenungkan dan kita datang kepada Tuhan, datang menyerahkan kehidupan ini bahwa sungguh Tuhan menyatakan sebuah tindakan. Ia memberikan kehidupan kepada kita. Mesti kita respon dalam kehidupan ini bahwa kita harus memperlihatkan teladan itu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan yang kita jalani, apa yang kita telah dapatkan, yang telah diberikan dan diperlihatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, itu dapat terlaksana dan diperlihatkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Allah mau mempergunakan setiap umat untuk di dalam kehidupan ini, mempergunakan kehidupannya untuk memberitakan kabar sukacita atau menyampaikan misi Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu sambutlah hidup ini dengan sungguh adalah sebuah kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang kasih Tuhan, bagaimana kehidupan sebagai sebuah persekutuan Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, kita renungkan kehidupan kita dan kita akan masuk sampai pada Paskah hari ini, hari Rabu, hari Kamis kita datang karena itu adalah hari di mana Yesus akan masuk dalam sebuah peristiwa yang mengerikan dan menjadi sebuah penandungan kepada kita, kesaksian iman kita, karena hanya agama kita yang mampu memperlihatkan. Dan disinilah letak agama, kekuatan iman Kristen, kekuatan agama Kristen yang lain. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh persekutuan kita adalah persekutuan yang berbeda, memiliki tabiat, memiliki karakter yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu lakukanlah kehidupan ini dengan kasih, dengan ketulusan yang seperti yang telah disampaikan kepada kita bahwa hiduplah di dalam kasih yang telah diteladankan oleh Kristus kepada kita di tengah-tengah kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan hidup kita. Kita adalah berada dalam sebuah persekutuan yang berbeda, persekutuan yang memiliki tabiat dan karakter yang tidak sama dengan persekutuan yang lain. Oleh karena itu, mari kita merenungkan apakah karakter persekutuan kita dalam mewujud dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuatan Roh Kudus memampukan kita dapat mewujudkan arti dan makna dari kehadiran persekutuan.
Amin. Saudara-saudara, sebelum warga jemaat, saya akan menyampaikan kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan kemarin bahwa akan dilantik, bukan diutus, dilantik pengurus panitia Hari Raya Gerejawi, panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Meranum Tarakan tahun 2023. Saya akan membacakan SK Surat Keputusan Majelis Gereja Toraja Jemaat Paran Meranum Tarakan nomor 9 PH garis miring PH RG garis miring MGT garis datar JRMD garis miring KK garis miring 3 garis miring 2023 tentang panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Gereja Toraja Jemaat Paran Tarakan menimbang pertama bahwa Majelis Gereja Toraja Jemaat Paran Tarakan perlu menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. 2. Bahwa untuk kelancaran kerja dan keteraturan organisasi perlu adanya keputusan Majelis Gereja Toraja Jemaat Paran Tarakan. Mengingat tata gereja, Gereja Toraja, pengakuan Gereja Toraja, program kerja Gereja Toraja Jemaat Paran Tarakan tentang pembentukan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. Memperhatikan keputusan rapat tanggal 19 Maret 2023 memutuskan pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. Nanti saya akan bacakan. Kedua, sebagai panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023, mengkoordinir pengumpulan dana dari anggota jemaat, melaksanakan dengan baik perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan ditarakan pada tanggal 24 Maret 2023. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Paran Ketua Pendeta Ronald Albert Saluran dan Istera, Sekretaris Ketua Pertiwi Bayu SPD ditandatangani dan dicap. Susunan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Paran Tarakan tahun 2023. Penanggung jawab dan penasihat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Paran Tarakan Ketua Bapak Januari Rombe, Sekretaris Bapak Yunus Kompiku, Bendahara Saudari Mardi Mananda, Seksi Acara dan Ibadah, Penatua Jerry Tampang sebagai koordinator, Penatua Yohanes Parende, Bapak Yuda Baby Fernando, Bapak Freddy Rombe, Ibu Kori Manu Padang, Saudara Juprian Pembasang, Saudari Medi Londo, Saudari Esra Andarias. Seksi perlombaan Yakin Yunus koordinator, Bapak Daud Kabubu, Bapak Desianto Seranga, Bapak Yunus Mangesa, Bapak Hamsarira,
Ibu Susan Sriani, Saudari Sarmina. Seksi perlengkapan, Diaken Markus Minggu Borong, Koordinator, Diaken Markus Menggal, Penatua Amos London, Bapak Antun Agustinus Sampe, Bapak Jeffrey Matius Lolong, Bapak Herman Mandala, Bapak Luther Talukende, Saudara Yandi Menggala, anggota PKBGT dan PPGT. Seksi dekorasi Penatua Logo Pembonan sebagai koordinator, Penatua Suryadi Tulak, Saudara Eben Rombe, Saudara Elisa Elson, Saudara Yesti, Saudari Serpin Satu, Saudari Melda, Saudari Beni Musa, dan anggota PPGT. Seksi dokumentasi Penatua Deborah sampai sebagai koordinator, Bapak Nurdian Kaula, Saudari Delvin, Saudara Putri. Seksi konsumsi Penatua Adolfina Manggalo sebagai koordinator, Penatua Rika Sanda, Ibu Tabita Masang, Ibu Elisa Evin, Ibu Evta Tangke, Ibu Agustina Tandun, Ibu Adeline Talion, Ibu Elizabeth Kalayokan, Ibu Adriani Romre, anggota PWG. Seksi tamu Penatua Maria Payung sebagai koordinator, Penatua Deborah BTA, Diaken Marsetodi, Penatua Maraden Pangribuan, Penatua Petrus Sini, Penatua Matius Sampai Bangun, Ibu Yulianti Kobong, Ibu Lili Ronting, Ibu Christine Yuliani. Seksi keamanan, Bapak Admin Satria Dewasan sebagai koordinator dan Bapak Bribka Mate. Seksi dana, Penatua Aris Lekra sebagai koordinator, Diaken Martin Kumampa, Ibu Nelly Setiana Mampo, Bapak Agustinus Silo, Bapak Martinus Markus, Ibu Larita, Saudara Kevin Parek. Saya minta maaf jika ada nama yang saya sebutkan tidak sesuai dengan nama kita. Mohon dipahami bahwa mungkin kesalahan pendidikan dan sebagainya. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melantik panitia Hari Raya Gerejawi Jumat Ranjamaran. Mereka yang dilantik dalam kepanitiaan saya sudah sebutkan dalam SK. Dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gerejawi Jumat Ranjamaran dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yaitu panitia HNG. Dan hari Jumat kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum mereka jemaat, saya akan sampaikan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tepatnya hari Jumat, Tuhan Yesus menyatakan murid-muridnya untuk datang memperingati pengorbanannya sampai Dia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan. Berdasarkan kita ini juga Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia mencah-cahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi pengingat. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan. Kita Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendak kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kedudukan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ya, sekedar informasi kita bahwa nanti panitia HRG akan mencari dana lewat lelang roti. Jadi itu dana awal, mari kita dukung. Semoga panitia ini dapat bekerja dengan baik dan apa yang kita inginkan dapat terlaksana dan semua kemuliaan nama Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Kita mendengarkan oleh jemaat Gereja Selada Jemaat Masyarakat menyatakan Minggu 2 April 2023 majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami, dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut silakan menghubungi majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini. Kita masuk dalam penyampaian. Ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan 6 April 2023 pukul 19 WIB. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan 7 April 2023 pukul 19.30. Sekaligus berjemaah kudus harap jemaat mempersiapkan diri. Jam 9.30 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan 8 April 2023 pukul 19 WIB. Ibadah minggu depan tanggal 9 April 2023 dilaksanakan pada pukul 6 WIB.
atau ibadah Paskah dilaksanakan 6 subuh dan dari 6 pagi. Minggu depan diberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk memasukkan amplop persembahan syukur dua tanda dan persembahan syukur Paskah. Majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dan tanggal 25 sampai dengan 2 April 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kita masuk dalam ibadah. Ibadah keluarga di kelompok masing-masing dimulai pukul 19.30 Rabu 5 April keluarga Agus Budi alamat Jaya Baru. Di keluarga Isanto Sarangna alamat Jaya Baru 2. Di keluarga Marina Istirahat Matius alamat Akatis. Di keluarga Alfred Panurun alamat S98. Di keluarga Markus Seminggu alamat Lapangan. Ya, ibadah PKBGT Kamis 6 April 2023 yaitu keluarga Fernando itu diundur ke tanggal 15 April 2023. Alamatnya 98. Ibadah PKBGT dimulai pukul 16.30. Yang di Marandu 1 Ibu Nur Hayati diundang. Di Marandu 2 Ibu Natalia atau Mama Kembar digabung dengan Ibu Titus Barto alamat Lapangan. Dan hari Sabtu 8 April 2023 Nyonya Dito Istirahat Yendre itu ditunda. Ya, pada hari ini kita menerima beberapa tersebut dari anggota jemaat. Pertama dari keluarga Amsondong sebesar Rp400.000 untuk PWBT 100.000, PWBT 100.000, SMBT 100.000. Yang kedua dari keluarga Agustinus Sulo yaitu Natura Jagung untuk panitia HSN. Yang ketiga keluarga Indonesia 200.000 untuk SMBT. Dan yang keempat dari keluarga Martin 1 juta untuk PKBGT 500 dan PWGT 500. Dan yang kelima dari keluarga Mika Padulu 500, untuk kas jemaat 200, SMBGT 100, PWGT 100 dan PKBGT 100. Baiklah, terima syukur dari beberapa keluarga. Semoga Tuhan selalu memberkati. Dan diinformasikan kembali itu minggu depan tanggal 9 April dilaksanakan ibadah cuma 1 kali. Cara ibadah malam. Dan pada hari ini kita menerima undangan yang menikah Ika Dina dengan Jimmy Pati. Keberkatan nikah Selasa 4 April 2023 pukul 10 WITA bertempat di Gereja Teladan Jakarta Dumai Jalan Cendrawasih ketiga nomor 92 Jakarta Dumai Caracas Utara. Dengan resepsi nikah Selasa 4 April 2023 pukul 13 WITA bertempat di kediaman mempelai wanita atau di Jalan Bengawan di Urusan Korpri dekat Gereja GPSGI Sidoarjo.
Kami yang berbahagia keluarga besar almarhum Sono Sakti dan Ibu Julia Lale, keluarga besar Bapak almarhum Simon Pati dan Ibu Johanna Sabda. Diatur memuda di Mas kita ada. Ya, saya akan membacakan susunan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi PWBT di Mataram Semarang Utara tahun 2023. Ya, satu penanggung jawab dan penasehat pimpinan Majelis Gereja di Mataram Semarang Utara, pengurus Persekutuan Wanita Gereja Teladan di Mataram Semarang Utara, Ketua Ibu Yulanti Mubawan, Sekretaris Ibu Anita Patasik, Bendahara Ibu Salma, Seksi Acara dan Ibadah dari Kabilang sebagai koordinator, Ibu Agustina Pasar, Ibu Rike, Ibu Nelly Sabtiana, Ibu Isirana Limbo. Sesi perlombaan, Ketua Lima Sampai, Koordinator, Ibu Melsi Londo, Ibu Yanti Simon, Ibu Elizabeth Palika. Seksi perlengkapan, Ibu Adeline Kalion, Koordinator, Ketua Rika Santa, Ibu Veronica Pare, Ibu Desi Toya, Ibu Dina Petrus. Seksi dekorasi, Ibu Susan Kiriani, Koordinator, Ibu Willy Rontin, Ibu Kristina Sampe, Ibu Natalia. Seksi dokumentasi, Ibu Marsetori, Koordinator, Ibu Asli Pasang. Seksi konsumsi, Ibu Alfreda Limpo, Koordinator, Ibu Marta Sompa, Ibu Agustina Tanjung, Ibu Dr. Duma, anggota PWBT. Seksi tamu, Ibu Layani Rizkia Sahil Dalim, Koordinator, Ibu Astiani Pasar, Ibu Denita Lulondo, Ibu Justina Sarapang, Ibu Martin Tanisolo. Seksi dana, Ibu Erlina Kalusisi sebagai koordinator, Ibu Marta Lembang, Ibu Polina Sampe, Ibu Enta Tangke, Ibu Lince Sampe. Ya, itulah susunan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi PWBT di Mataram Semarang Utara tahun 2023. Ya, demikianlah Bapak Jemaat. Misalnya kita masuk dalam doa Nadura. Itu Nadura dari keluarga Sungo berupa jatuh untuk HLG. Ya, harga 10.000, 20, 21 kali, 2 kali, 3 kali. Nopo. Kabupaten. 20, 21 kali, 30, 2 kali,
33 kali. Bapak Agustinus Lon. Nomor 20, 30, 31 kali, 2 kali, 3 kali. Pak Amos Londong. Nomor 30, 31 kali, 40, 41 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak aku berasal dari Herman Petalang atau Bapak Anto. Ini gue dari Majair, ini sekitar 70. Yang sama mama aku aku Pak Ali yang mengarai ya standar 70 100 101 kali 2 kali 3 kali. Ada ya? Ini lagi 100 orang. Ya, satu-satu 103 kali. Ibu Pak Ade 1 dan dia Pak Tek. Lanjut. Masih 100 101 kali 2 kali 3 kali. Pak Amos. Ini lagi 100.000 3 kali. Ya, ini lagi 100. Ini satu lagi 100 3 kali. Gue ini sih standar 100. Ini 100 3 kali.
100. 3 kali. Awak jual. Lagi. 100. Ya, Bapak Sian sama Bapak Agustinus Julo 100 3 kali. Agustinus Julo, Agustinus sampai. Ini lagi. Bapak Asti 100. Andreas Esra 100 3 kali. Tiga kali. Lagi 100. Awat toh 3 kali. Ini lagi. Baik, Suti 100 3 kali. Lagi. 100 Bawa Putra 3 kali. Bawa Jilmin 100 3 kali. Ini terakhir 200. Siapa? Seratus dua orang berarti minta 200. 110. 120. 150. 150 ya ini. 150 1 kali, 2 kali, 3 kali, Pak Ade. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Ada beberapa yang akan kita ikut dalam doa syafaat. Sudah disampaikan tadi beberapa, sekarang kita orang tua kita bersyukur. Keluarga Amos Londong bersyukur atas berkat Tuhan dan kekasih sertaannya. Predentia Datu sudah sembuh dari penyakit, ada kekasih dalam bangku kuliah dan bangku sekolah. Kemudian keluarga Agustinus Sulong bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Erwinson, bersyukur atas ulang tahun Yagi yang 12 tahun dan berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Manten bersyukur atas orang tua sudah selesai menjalani operasi dan boleh keluar dari rumah sakit. Lalu berkat Tuhan yang dirasakan oleh keluarga. Kemudian keluarga Ningga Madulun bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga dan berkat Tuhan yang dirasakan. Anak kekasih Evelyn yang berulang tahun yang ketiga tahun,
dan beberapa orang tua yang berada dalam kondisi kesehatan yang lemah pada saat ini, baik yang ada di rumah sakit, anak dan yang ada di rumah. Mari kita mendukungnya di dalam doa sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami merasakan kebahagiaan atas persekutuan yang boleh hadir, yang dinyatakan, yang boleh kami nikmati saat ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami diingatkan pada firman hari ini bahwa kami adalah persekutuan di mana tubuh Kristus yang didasari oleh kasih yang harus kami lakukan dan perlihatkan dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami Tuhan dalam berbagai tanggung jawab yang kami emban dalam kehidupan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau hadir di dalam pekerjaan dan rencana hidup kami, memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dan menyelesaikannya dengan baik. Allah Bapa dalam surga, kehidupan anak-anak dalam pertumbuhan mereka, di dalam studi mereka, di dalam mencari pekerjaan, di dalam pekerjaan mereka, orang tua yang lanjut usia, baik yang bersama-sama dengan kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Kami berseru kepadamu, Engkau hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau menyatakan kasih Tuhan, memberkati senantiasa hadir di dalam sepanjang kehidupan mereka, dan mereka terus dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, bertumbuh dalam kebenaran firman, dan mereka dapat meraih cita-cita mereka, menggenggam harapan-harapan mereka, dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa keluarga pada saat ini bersyukur. Mereka menyatakan pengucapan syukur dalam kehidupan mereka pada saat ini, karena mereka meyakini bahwa Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, mereka menyatakan pengucapan syukur mereka. Mereka bersyukur pada saat ini, dan biarlah ya Tuhan terus tangan kasih dan berkati dalam sepanjang kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman, dan terus menyatakan dan menyerahkan seluruh hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara, orang tua, anak yang berada di dalam kondisi kesehatan yang lemah pada saat ini, dalam pemulihan yang mereka alami Tuhan, yang mereka harapkan pada saat ini. Kami datang membawa pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau mendengarkan setiap seruan kami, karena Engkaulah Allah yang selalu setia dalam setiap perkara hidup kami. Nyatakan kuasa Tuhan, sehingga kehidupan dan pergumulan mereka dapat menikmati kesembuhan, dapat pulih dan kembali menikmati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, dan dapat bersama-sama dengan kami menikmati kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan tanggung jawab dia HRG yang telah dilantik, dan beberapa panitia yang akan dilantik ke depan Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan sebuah rencana yang indah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sebuah kegiatan.
Biarlah ya Tuhan Engkau membukakan jalan, berkati segala usaha yang dilakukan, sehingga semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya ini Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak sanggup jika Engkau jauh dan tidak bersama dengan kami. Kami meyakini bahwa semua ini kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan ya Tuhan, persiapan kami secara pribadi pada saat untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan hari Jumat ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan dan berkati segala persiapan kami, sehingga kami mempersiapkan diri kami dengan sungguh dan kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan Engkau, saudara-saudara di meja perjamuan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, rencana dari anak-anak mengikuti ujian. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, persiapan mereka, sehingga mereka sungguh mempersiapkannya dengan baik dan mereka dapat mengerjakannya dan mengangkat tanggung jawab ini, mampu menyelesaikannya dan meraih yang terbaik di tengah-tengah hidup. Allah Bapa di dalam surga, berikan hikmat kesehatan kepada berkati mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, perintah kami mulai dari pusat sampai di tempat ini di Kota Tarakan ini. Berkati mereka Tuhan dalam tanggung jawab. Engkau memberikan hikmat kepadanya dan kebijaksanaan, sehingga dalam memerintah tanggung jawab ini kami menikmati sukacita dan damai sejahtera terus kami rasakan dalam perjalanan. Allah Bapa dalam surga, kami membawa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Tuhan, sertai kami dalam kehidupan, mampukan kami untuk memperlihatkan senantiasa kehidupan sebagai persekutuan dalam sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan kehadiran kami orang pun menikmati kedamaian di tengah-tengah kehidupan seperti yang Engkau telah teladankan ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus memberikan hidup kepada kami, dan biarlah kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam, tetapi lepaskan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat modal. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu, ada tambahan warta jemaat untuk WTD. Ibadah di rumah Ibu Natalia digabung dengan Ibu Titus Pantok. Kemudian kita memuji Tuhan, tiap orang harus tahu dari PKJ 281 ayat 1 dan 3.
Saudara-saudara sidang jemaat, pergilah, hidupilah firman Tuhan yang kamu dengar, bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat menikmati penghiburan kasih. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan serikat persaudaraan berdirilah. Demikianlah ibadah kita, diucapkan terima kasih atas ketenangan kita bersama dalam mengikuti ibadah pada siang hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita.